Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya di pertemuan yang ketiga ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kekerasan dan perdamaian. Gitu ya. Sebelumnya minggu kemarin kita kan udah belajar mengenai apa itu konflik dan kalian udah bisa menemukan contoh konflik yang pernah kalian alami sendiri gitu kan ya. Nah, tidak jarang konflik itu berujung pada kekerasan. Terkadang dengan adanya konflik akhirnya kekerasan pun terkadang tidak bisa dihindari karena emosi yang tinggi dan juga karena ada keinginan yang tadi kalau secara sosiologis konflik itu ada keinginan untuk menghancurkan lawan, membuat lawan tidak berdaya. Jadi terkadang kekerasan ini muncul akibat adanya pertentangan atau konflik. Nah, sekarang kita bahas dulu definisi kekerasan ya. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa kekerasan ini cenderung merugikan pihak yang berkonflik. Keduanya merugi karena bisa saja menyebabkan cedera atau bahkan kematian. Ya. Jadi konflik yang berujung kekerasan ini termasuk konflik yang memang patut dihindari. Konflik itu terkadang sering terjadi gitu. Tapi kalau bisa sebisa mungkin ketika kita berselisih pendapat, ketika kita memiliki pertentangan dengan orang lain, sebisa mungkin hindarilah kekerasan karena bisa menimbulkan korban. Gitu ya. Nah, kekerasan identik dengan tindakan melukai orang lain dengan sengaja, membunuh atau memperkosa. Kekerasan seperti ini sering disebut sebagai kekerasan langsung atau direct violence, ya. Jadi direct violence ini adalah kekerasan secara langsung. Artinya ya langsung misalnya baku hantam, berkelahi karena ada pertentangan gitu, ataupun melakukan tindak kejahatan pembunuhan gitu. Itu kan biasanya berawal dari konflik gitu. Secara langsung, jadi langsung terjadi gitu kekerasannya ya. Nah, terus kalau bagi kaum humanis, tindakan membiarkan ataupun menjerumuskan seseorang dalam sebuah kekerasan juga merupakan bentuk kekerasan. Artinya secara tidak langsung, meskipun kalian tidak melakukan kekerasan, tapi ketika kalian membiarkan orang melakukan kekerasan, menurut kaum humanis itu adalah sebuah kekerasan yang kalian lakukan juga, yang disebut indirect violence, ya. Jadi misalnya nih, kalian lihat ada maling motor ya, ada orang yang lagi maling motor, terus si maling itu dikejar nih sama warga biasanya kan, terus sama warga dihakimi pada saat itu juga dengan dipukuli. Kalian tidak ikut memukuli gitu, tapi kalian hanya membiarkan si maling itu dipukuli oleh warga. Nah, itu termasuk kalian melakukan indirect violence. Jadi artinya itu kekerasan yang tidak langsung. Kalian membiarkan kekerasan terjadi. Ya, jadi itu sudah termasuk kekerasan menurut kaum humanis, gitu ya. Nah, selanjutnya, secara sosiologis, kekerasan umumnya terjadi saat individu atau kelompok yang berinteraksi mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial dalam mencapai tujuan masing-masing. Betul. Jadi kekerasan kerap terjadi ketika norma itu sudah seperti hilang dari diri seseorang, dan nilai-nilai pun sudah seperti hilang dari diri seseorang. Mereka sudah tidak memikirkan norma hukum misalnya. Akibat dari apa yang mereka lakukan, mereka bisa dipenjara, bisa dihukum perdata ataupun seperti apa. Terus nilai-nilai sosial seperti menjunjung nilai kebaikan, kejujuran dan lain-lain itu sudah ditinggalkan semuanya karena mendukung emosi mereka sendiri, amarah mereka sendiri gitu. Akhirnya terjadilah kekerasan gitu. Jadi ketika kekerasan bisa terjadi ketika seseorang meninggalkan norma dan nilai yang sebelumnya dia pegang. Lalu ada teori-teori tentang kekerasan. Pertama, teori faktor individual. Agresivitas perilaku seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kolektif, secara spontan maupun direncanakan. Faktor penyebab perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan sosial. Di sini yang artinya
teori faktor individual adalah perilaku kekerasan dilakukan oleh misalnya seseorang berdasarkan kemauan dia sendiri. Misalnya kayak dari secara psikologis, mungkin psikologisnya kurang baik, psikologisnya naik turun, terus keadaan jiwanya itu let's say tidak normal lah, kalau kita sering dengar kata psikopat misalnya, ataupun misalnya karena lingkungan sosialnya yang menuntut dia akhirnya melakukan kekerasan, kayak misalnya ada ketidaknyamanan dengan seseorang, akhirnya dia melakukan kekerasan terhadap orang tersebut gitu. Jadi ini muncul dari diri pribadi gitu ya, jadi individu gitu. Nah, tapi di sini ada individu maupun kolektif. Artinya meskipun kolektif, ketika kemauannya memang datang dari masing-masing dirinya, itu tetap dimaksud dengan dari faktor individual. Misalnya perencanaan pembunuhan dilakukan oleh 3 orang gitu kan. Mereka itu melakukan pembunuhan bukan atas dasar demi kepentingan mereka bertiga, tapi mereka memang melakukan itu atas kemauan diri mereka sendiri, karena mereka misalnya dibayar gitu, pembunuh bayaran misalnya. Karena mereka dibayar, akhirnya mereka memutuskan masing-masing dari mereka untuk membunuh. Jadi bukan atas kepentingan kelompok mereka, tapi atas kepentingan diri sendiri yang butuh uang. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua, teori faktor kelompok. Beberapa ahli lain mengemukakan pandangan bahwa setiap individu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, atau etnis. Identitas kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antara identitas kelompok yang berbeda sering menjadi penyebab kekerasan. Jadi kalau ini, teori faktor kelompok ini adalah kekerasan yang disebabkan karena adanya identitas kelompok yang mereka bawa. Jadi bukan dari diri individu, tapi kelompok. Misalnya, kalian mungkin di Bandung sering dengar ya, apalagi baru tahun 2018 kemarin ada kasus juga kan ya, antara Viking dan The Jack misalnya. Mereka itu terkadang rusuh, terkadang melakukan kekerasan satu sama lain gitu, saling lempar batu. Kalau misalnya Viking ke Jakarta, Jakarta ke The Jack ke Bandung gitu. Itu tuh hanya karena mereka membela identitas mereka sebagai Viking dan The Jack gitu. Yang bahkan mungkin si pribadinya sendiri tidak tahu apa akar permasalahannya gitu. Tapi mereka hanya membela bahwa identitas kelompok Viking harus menyerang The Jack, The Jack harus menyerang Viking gitu. Jadi akhirnya mereka hanya berpatokan pada identitas mereka sebagai Viking dan The Jack gitu, bukan pribadi mereka. Paham ya? Jadi maksudnya kelompok di sini adalah mereka membela identitas mereka sendiri gitu. Identitas kelompok mereka, kelompok besar Viking dan The Jack gitu. Yang sebenarnya akar permasalahannya pun sudah lama hilang sebenarnya gitu. Dan harusnya sudah tidak ada lagi hal seperti ini gitu. Itu contoh misalnya yang paling gampang kita temui gitu. Kalau misalnya kita balik lagi ke yang contoh yang pertama saya ungkapkan tentang etnosentrisme, tentang ras kulit putih dan kulit hitam. Mereka membela kelompok mereka, si kulit putih, mereka identitas kelompok kulit putih. Mereka membela merasa tinggi dibandingkan si ras kelompok kulit hitam gitu. Jadi itu pun mereka melakukan hal itu karena identitas kelompok mereka gitu ya. Paham ya sampai situ? Itulah tentang kekerasan. Nah, itulah konflik terkadang berujung pada kekerasan. Tapi ada jalan keluarkah untuk misalnya untuk menyelesaikan semua konflik dan kekerasan tersebut? Ada yang dinamakan perdamaian. Perdamaian merupakan usaha untuk mengelola konflik, identitas, ataupun kepentingan-kepentingan yang dilakukan secara jangka panjang. Pelaksanaan perdamaian ini dapat diartikan sebagai situasi sempurna dari suatu hubungan sosial. Hal ini ditandai dengan tidak adanya konflik dan kekerasan, munculnya saling memahami atau menghormati perbedaan, serta adanya keadilan sosial. Jika perdamaian ini dapat dilakukan, yaitu dengan mengutamakan dialog, diharapkan akan tercipta kemaslahatan umat. Nah inilah, jadi ketika misalnya kita berkonflik, ketika kita bersih tegang, ketika kita terlibat dalam sebuah kekerasan, tentu jalan keluarnya kita tidak bisa terus-terusan melakukan hal tersebut karena konflik tidak akan berakhir gitu. Jadi artinya si kedua belah pihak ini harus menemui kata damai.
Kalau kemarin kita misalnya zaman semester 1 kita belajar asosiatif kan, penyelesaian masalah yaitu ada di akomodasi gitu kan. Nah misalnya ini pun bisa terjadi, si akomodasi ini adalah jalan damai. Kalau kalian masih ingat akomodasi, akomodasi bisa jadi jalan damai gitu. Jadi artinya misalnya kompromi deh, kompromi ketika dua belah pihak ini bersih tegang tapi akhirnya salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyetujui untuk menemukan satu solusi dari permasalahan mereka, mereka akan dengan rundingan, dengan dialog, dengan komunikasi, akhirnya si konflik tersebut selesai dan dengan menghasilkan perdamaian gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sebelum kita mengakhiri tentang kekerasan dan perdamaian ini, Bapak juga punya tugas lagi nih buat kalian, yaitu temukan contoh kasus konflik yang melibatkan kekerasan dalam prosesnya, ya, dan klasifikasikan faktor apa yang melatar belakangi kekerasan tersebut, apakah faktor individual ataupun kelompok. Cantumkan bukti bahwa kasus tersebut benar-benar terjadi, sertakan link beritanya. Jadi artinya kalian tinggal cari di internet nih kasus-kasus yang memang melibatkan kekerasan di dalamnya. Lalu kalian analisis faktor apa yang menyebabkan kekerasan tersebut terjadi, apakah faktor individual atau kelompok yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Jadi nanti biasa dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. Kalian harus sudah mengumpulkan karena itu menjadi absensi kalian. Kumpulkan di Google Classroom, nanti saya bagikan kodenya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.